Halo Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian, kembali lagi berjumpa pada kami di sini di Fokus Solution Indonesia. Dan malam hari ini tentu telah ditemani oleh Bapak Made Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Malam hari ini, jadi kita udah buat buku sekarang ya. Ini kita buat buku yang tentunya malam hari ini kita akan membahas terkait buku ini, yaitu buku Working Spirit for Success. Jadi buku ini merupakan buku yang ditulis sendiri oleh Bapak Made Swinton, di mana beliau selama meniti karir khususnya di bidang human resource telah menghasilkan buku ini yang memberikan kita sebuah inspirasi, sebuah ilmu baru terkait dengan human resource dan khususnya bidang pekerjaan yang ada di perhotelan seperti itu. Dan di buku ini juga teman-teman kalau yang belum punya gitu ya, bisa untuk mencari di Gramedia ataupun toko buku terdekat di kota Anda sendiri. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas sedikit gitu ya di awal buku, dimana kalau teman-teman jika sudah punya ada puisi. Jadi pada saat awal kita buka buku ini terlihat ada puisi yang berjudul Kerja, Kerja, dan Kerja. Maka dari itu kita akan tanyakan langsung kepada Pak Made terkait isi puisi yang ada di sini yang berkaitan dengan pekerjaan di sebuah perusahaan seperti itu. Oke, sebelum kita awali, mungkin di sini saya akan bacakan ada poin penting dari setiap isi dari puisi yang ingin kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah mencintai pekerjaanmu saat ini, walau tidak membuatmu kaya. Setidaknya selama ini dia membantu memberimu rezeki untuk bisa tetap hidup. Nah, kita langsung tanyakan pada Pak Made untuk poin ini apa sih maksudnya? Baik, terima kasih Arta. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, ini buku saya yang ke-6 sebetulnya. Oke, Itu yang ke-6, yang ke-7 itu sudah selesai sih. Tapi karena ada pandemi ini, saya belum terbitkan. Nantilah itu mengenai stres ya sebetulnya. Nah, di buku ini sebetulnya saya tulis ini berdasarkan pengalaman saya sebagai profesional bekerja, termasuk juga pada saat memberikan pelatihan-pelatihan. Ya, sebetulnya ini sama dengan etos kerja sih. Ya, jadi di awal itu memang saya isi sekilas mengenai puisi dari sebetulnya merupakan rangkuman dari buku ini sebetulnya. Karena bagaimanapun juga ya, kalau kita ingin lebih maju, ingin survive ya, ingin memiliki sesuatu ya, landasan utamanya itu hanya satu, yaitu kerja. Yang kedua, langkahnya adalah kerja, dan yang ketiga, langkahnya juga adalah kerja. Jadi yang dimaksud dengan sebetulnya dengan etos kerja itu sebetulnya adalah nilai-nilai kerja kita berdasarkan kerja keras, berdasarkan kerja cerdas, termasuk juga berdasarkan kerja ikhlas dan ketekunan, gitu ya. Nah di sini memang saya tulis di sini ya, saya sadur dari beberapa literatur juga, gitu ya. Cintai pekerjaanmu saat ini, walau tidak membuatmu kaya, setidaknya selama ini dia memberimu rezeki untuk bisa tetap hidup. Jadi jelas sekali ya, bahwasanya yang pertama yang kita harus cari itu adalah mencari pekerjaan yang kita cintai. Ya, apa itu yang menjadi minat dan lain sebagainya, itu yang kita cintai dulu. Nah, setelah kita mendapatkan pekerjaan yang kita cintai, satu-satunya cara adalah mencintai pekerjaanmu itu sendiri. Kalau kalian sudah tidak mencintai pekerjaanmu itu lagi, lebih bagus keluar dari pekerjaan itu. Gitu, cari-cari yang lainnya, jangan menyiksa diri, jangan merugikan orang lain, khususnya dalam perusahaan orang lain di sini. Ya. Nah, memang
Sekalipun misalnya pekerjaanmu itu tidak membuatmu kaya, tetapi ingatlah bahwa selama ini dengan pekerjaanmu itulah mendapatkan rezeki untuk bisa hidup dan menghidupi keluarga. Yakini itu. Kalau itu memang tidak Anda dapatkan, jangan sia-siakan hidup. Keluar dari perusahaan itu, keluar dari pekerjaan itu, cari yang lainnya. Gitu. Banyak orang juga yang, oh saya tidak mau disuruh-suruh, ya udah, jangan sampai Anda disuruh lagi. Cari bidang pekerjaan justru yang Anda menyuruh orang lain. Oke. Terus kita lanjut di bait puisi yang selanjutnya. Terkait banyak sekali para pencari kerja yang memohon untuk diterima demi membantu hidup keluarga. Sementara yang sudah mendapatkan pekerjaan justru sibuk berkeluh kesah atas kondisi ideal yang dia harapkan. Kan memang itu yang terjadi kan. Coba misalnya kamu pada saat baru tamat dari kuliah, nganggur gitu ya, kan kesana kesini kan mencari pekerjaan kan, mengajukan lamaran dan sebagainya, ikut interview dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat satu perusahaan buka gitu, ngantre itu panjang banget gitu, bisa panjang banget itu ngantrenya. Baik mereka yang sudah bekerja ingin pindah kerja ataupun yang belum mendapatkan pekerjaan ingin juga bekerja di sana gitu loh. Tapi banyak orang sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan, bukannya gencar bekerja untuk berproduktivitas dan berprestasi tentunya ya, tapi justru sibuk berkeluh kesah atas kondisi perusahaan, kondisi yang dia terima dari perusahaan saat dia bekerja sekarang ini. Itu perusahaan ini tidak adil lah, gajinya kecil lah, benefitnya kurang lah, dan lain sebagainya gitu. Pesan saya, kalau itu toh terjadi pada Anda, jangan mengeluh. Hanya ada dua: cintai pekerjaan itu sepenuh hati atau keluar dari perusahaan itu. Jadi tegas Pak ya. Jangan tegas begitu. Hidup itu harus tegas gitu loh. Hidup itu jangan abu-abu. Kalau hidup itu, kalau kita ingin maju, kita memang harus tegas gitu. Ya. Apalagi misalnya dalam kondisi sekarang ini ya. Di Bali itu hampir, khususnya mereka yang bekerja di sektor pariwisata, hampir semuanya merana sekarang. Ya, ada yang di PHK tanpa pesangon sama sekali, ada yang dirumahkan tidak menerima gaji sama sekali, ada yang sekian persen menerima gaji dengan hari kerja sekian hari dalam seminggu atau dalam sebulan. Nah, di sini pun masih banyak orang yang protes dengan ketidakadilan itu. Nah, sebetulnya yang tidak adil itu siapa sih? Kita sebagai pekerja atau sesungguhnya pengusaha? Coba kita telisik, setiap bulan pengusaha itu berapa miliar mengeluarkan uang untuk bisa membayar gaji dan biaya operasional perusahaan. Kita pun hanya korban waktu, ya kan? Ya. Mungkin 1-2 hari atau 3 hari. Dan sebetulnya pengusaha itu dia berpikir jauh lebih luas daripada itu. Bagaimana bisa supaya perusahaannya ini tetap survive, begitu kondisi bisnis membaik, Anda tetap mendapatkan pekerjaan, termasuk juga hak-hak Anda di sana. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, syukuri, ya, dengan kerja keras, dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, ya, tentunya juga dengan penuh ketekunan. Ya, oke. Oke, di bait selanjutnya itu adalah lebih baik sibukkan dirimu untuk menjalankan tugas profesimu dengan segenap antusias dan upaya maksimal. Jadi ini lebih beratnya kemana Pak? Kalau yang seperti ini sih sebetulnya ya, daripada Anda sibuk membandingkan gaji yang Anda terima dengan orang lain, cobalah bandingkan apa yang Anda capai kemarin dengan yang Anda capai sekarang. Istilah kerennya ini ya, no pain no gain. Jadi tidak ada sesuatu hasil yang lebih besar tanpa upaya yang lebih besar.
Tidak mungkin Anda mendapatkan hasil yang berbeda kalau cara kerja Anda sama dari waktu ke waktu seperti itu. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, lakukan dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi tetap jaga antusias supaya hasilnya itu tetap maksimal, gitu ya. Dan kalau yang saya temukan ya selama bertahun-tahun saya berprofesi sebagai HRD, kalau orang atau karyawan itu bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas, ditambah lagi dengan tekun, dia sehat. Keluarganya pun harmonis, rezekinya berlimpah. Dibandingkan dengan karyawan-karyawan bekerja juga tidak disiplin, prestasi kerjanya nggak ada, sering mangkir dan lain sebagainya, gitu ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini hidupnya sengsara, sering sakit, keluarganya berantakan dan lain sebagainya. Itu maka dari itu ya selalu berusaha mencapai hasil kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau toh misalnya di perusahaan ini Anda tidak mendapatkan penghargaan, di tempat lain pasti Anda mendapatkan rezekinya. Oke. Terus di poin selanjutnya ini adalah tak ada perusahaan paling sempurna yang sesuai keinginanmu. Berdamailah dengan keadaan di mana tanah rezeki itu kau pilih. Nah, saya tanya sekarang, kamu setuju nggak bahwa perusahaan itu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan? Di satu sisi kalau menurut saya itu ya perlu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Sekarang saya kasih ilustrasi begini. Katakanlah misalnya si A bekerja dengan mendapatkan upah ya sekitar 3 juta. Tapi begitu dia mendapatkan upah, 10% itu dia tabung. Tidak pernah diambil di tabungannya. Dia irit, ya hidupnya sederhana. Yang utama aja yang dia utamakan untuk dibayar. Yang lain-lainnya itu tetap dia hidupnya itu sederhana. Sampai dengan akhir bulan, kadang-kadang dia masih punya sisa. Oke, itu si A. Si B gajinya 3 kali lipat dari gajinya si A, mungkin sampai 10 juta. Begitu si B ini terima gaji, dia tuh langsung jalan-jalan, shopping, ya, sehingga pada tanggal 15 aja ya gajinya dia itu menjadi 15 koma, dari tanggal 15 sudah koma gitu ya. Tanggal 15 dia itu sudah nggak ada uang. Tanggal 15. Jadi dia cash bond lagi, pinjam sini, pinjam situ dan lain sebagainya. Sehingga di akhir bulan bukannya dia punya tabungan, tetapi dia punya utang yang lebih banyak. Yang mana karyawan itu sejahtera? Yang A kalau dari ilustrasi tadi. Yang A. Ya. Jadi yang menentukan seseorang itu sejahtera atau tidak siapa? Diri karyawan itu sendiri. Dirinya sendiri, bukan perusahaan. Bukan perusahaan yang menentukan seseorang itu sejahtera. Makanya banyak yang saya temukan orang-orang yang dengan gagahnya mengatakan saya memperjuangkan kesejahteraan karyawan. Gimana caranya orang dia memperjuangkan supaya perusahaan menambah gaji, menambah benefit, belum tentu dia juga karyawan-karyawan yang lain juga sejahtera kalau hidupnya dia tidak memakai kaidah-kaidah kesejahteraan itu sendiri. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, karena yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan itu adalah karyawannya itu sendiri. Tapi perusahaan fasilitasi. Perusahaan itu hanya membayar gaji atau imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oke, sesuai yang diperjanjikan, gitu. Kalau misalnya ingin merubah perjanjian, maka tingkatkanlah produktivitas, tingkatkanlah kinerja, sehingga membawa nilai tambah yang lebih bagi perusahaan. Ya tentunya gaji Anda juga naiknya akan lebih, fasilitas juga yang diterima juga akan lebih. Itu maksudnya ini.
Terus dilanjutkan dengan baik. Ingat kawan, perusahaan tidak punya kewajiban untuk menanggung seluruh biaya hidupmu. Nah ini tadi saya sudah jelaskan. Oke. Ya, yang berkewajiban itu mengatur seluruh biaya kehidupan Anda adalah Anda sendiri, bukan orang lain, bukan perusahaan. Gitu. Oke. Terus dilanjutkan dengan perusahaan hanya membayar sesuai kompetensi dan level profesi pekerjaan yang kau emban. Nah ini lagi tambahan saya. Di samping yang diperjanjikan itu tergantung dari value Anda. Banyak di antara para pekerja itu sangat berorientasi kepada harga. Misalnya berapa kenaikan gaji saya, berapa kamu bisa bayar saya, bagaimana dengan benefitnya. Kalau itu yang Anda munculkan, Anda itu hanya memunculkan harga Anda. Padahal harga ini sangat ditentukan oleh value atau nilai Anda. Kalau nilai Anda sama, ya tentunya harga Anda juga sama. Kalau toh misalnya dipaksakan ya, apakah diperjuangkan dengan teman-teman yang lain dan sebagainya, perusahaan merasa terpaksa untuk menaikkan benefit yang Anda terima, pasti di tempat lain Anda akan bayar juga itu dengan cara yang berbeda. Ya misalnya apa? Misalnya tiba-tiba aja rumahnya roboh, perlu renovasi, sepeda motornya mogok, bahkan sampai kecelakaan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena ada sesuatu hal yang belum menjadi hak Anda sudah Anda terima, sehingga Anda harus bayar dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi ingat bahwa perusahaan hanya membayar sesuai kompetensi dan level profesi pekerjaan yang Anda emban. Gitu. Oke? Karena kalau saya meyakini bahwa perusahaan itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan untuk rezeki saya. Gitu. Oke? Sehingga kalau Anda tidak memiliki satu kepantasan ya untuk menerima gaji yang lebih tinggi, Anda tidak akan mendapatkannya. Kalau toh Anda mendapatkannya seperti tadi saya bilang, pasti ada sesuatu nantinya kejadian-kejadian di mana Anda harus membayar kelebihan hak yang Anda sudah terima sebelumnya. Oke, dilanjutkan dengan baik selanjutnya ini Pak Made ya. Rajinlah bekerja kawan, atau kamu harus rajin mencari pekerjaan lain karena lemah. Do your best. Oh gitu. Ya, misalnya. Jadi makanya kalau sudah dapat pekerjaan, cintai pekerjaanmu, bekerja keraslah di pekerjaanmu itu, bekerja cerdaslah, bekerja ikhlaslah, dan tentunya juga penuh dengan ketekunan. Ya kalau misalnya Anda lalai dan lain sebagainya ya, Anda ada yang lain yang lebih bagus untuk siap menggantikan Anda pasti akan tergantikan. Ya, nah pada saat itulah Anda akan sibuk mencari pekerjaan. Itu makanya selama Anda masih mendapatkan kepercayaan di sebuah perusahaan, sibukkanlah diri Anda untuk bekerja. Tidak hanya bekerja, tetapi juga berkarya. Jadilah maestro di bidang Anda. Ya rajinlah di sana daripada Anda rajin mencari pekerjaan. Itu, oke? Terus di baris selanjutnya ada rezeki tak akan tertukar. Rezeki sudah ada yang mengatur. Namun kalau kamu tidak hidup dalam aturan rezeki, bagaimana mungkin kamu dapat mendapatkan rezeki? Nah ini kalau di ceramah-ceramah dan lain sebagainya ya pasti sering Anda mendengarkan lah bahwasanya ya rezeki tidak akan tertukar, rezeki sudah ada yang mengatur. Ya. Saya setuju itu. Tetapi kalau Anda tidak berperilaku sesuai dengan aturan-aturan rezeki itu sendiri, dari mana Anda mendapatkan rezeki? Gitu. Makanya supaya Anda mendapatkan satu rezeki yang pantas, maka tingkatkanlah nilai-nilai Anda supaya Anda memiliki sebuah tindakan yang patut. Tidak hanya benar semata, tidak hanya baik semata ya, tetapi pada saat Anda menuntut sesuatu, mengambil sesuatu keputusan pas gitu loh.
sekalipun tidak benar, tapi itu yang khas pada saat itu, itulah yang disebut dengan patut. Pada saat Anda memiliki sebuah perilaku-perilaku yang landasan itu adalah kepatutan, maka dari sisi yang berbeda Anda memiliki sebuah kepantasan untuk menerima sesuatu hal. Gitu. Karena kalau saya mempercayai Tuhan itu tidak pernah memberi. Tuhan itu tidak pernah memberi. Tuhan itu sifatnya mengisi sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau kapasitas Anda itu negatif, maka Tuhan mengisinya dengan sesuatu yang negatif. Kalau kapasitas Anda positif, maka Tuhan mengisinya dengan sesuatu yang positif. Kalau kapasitas Anda kecil, maka Tuhan pun akan mengisinya dengan sesuatu yang kecil volumenya. Demikian juga kalau kapasitas Anda besar, maka Tuhan pun akan mengisi dengan satu volume yang besar. Gitu. Maka dari itu, tingkatkanlah kapasitas Anda supaya Anda memiliki sebuah kepantasan untuk menerima rezeki. Oke. Baik. Di sini untuk bagian terakhir adalah karena itu kerja keraslah, kerja cerdaslah, dan kerja ikhlaslah. Ya. Kalau kerja keras itu kita menggunakan fisik. Secara fisik kita hadir, kita menggunakan tangan, kita menggunakan kaki, seluruh raga ini kita gunakan untuk bekerja. Yang masak gunakan diri tangan Anda untuk memasak dan lain sebagainya. Itu kerja keras, ya. Termasuk juga kalau yang di live yang sebelumnya pernah saya sebutkan ya, hindari Anda menjual waktu tetapi membeli waktu, misalnya itu kerja keras, ya. Nah, kalau itu ditambah lagi setiap Anda bisa mengembangkan pekerjaan Anda sendirilah dengan cermat, dengan pengetahuan Anda bisa mengembangkan pekerjaan Anda, termasuk juga kalau ada masalah-masalah di bidang pekerjaan Anda dengan cermat juga bisa mencari solusi-solusi dari pekerjaan Anda, sehingga termasuk juga Anda bisa meningkatkan value added atau nilai tambah dari pekerjaan-pekerjaan Anda sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Maka itulah yang disebut dengan kerja cerdas. Kerja secara fisik, kerja keras, kerja secara otak, secara pikiran, kerja cerdas, ya. Ditambah lagi dengan keikhlasan dalam bekerja, maka Anda layak disebut dengan maestro di bidang pekerjaan Anda ini, gitu ya. Jadi karena pada saat Anda bekerja ikhlas, Anda bekerja itu dengan hati, gitu ya. Dengan keikhlasan, Anda tidak mengharapkan sebuah hasil. Tugas kita itu hanya bekerja, sedangkan hasilnya itu kita serahkan kepada semesta yang mengaturnya. Gitu. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu tadi adalah inti dari apa yang tertulis di buku ini terkait dengan puisi dengan judul kerja yang mewakili etos kerja dari setiap karyawan ataupun individu yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di buku ini juga ingin saya tanyakan kemudian untuk pertanyaan terakhir terkait kondisi saat ini, kondisi pandemi yang kita semua rasakan. Bagaimana seharusnya kita dapat menyikapi situasi ini sehingga dari etos kerja yang sebelumnya itu bagus tetap terpelihara dan terjaga. Tiada lain dan tiada bukan adalah Anda tetap bergerak. Intinya gitu, tetap bekerja, tetap berkarya. Sekalipun misalnya tidak datang langsung ke perusahaan, Anda bisa bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Ya, jadi sekalipun misalnya, saya tidak digaji untuk ini ya, nggak apa-apa tidak digaji. Tuhan itu tidak pernah tidur, gitu. Pasti ada satu imbalan yang nantinya Anda bisa terima. Gitu. Tetap aja bekerja dan ya gunakanlah kemampuan kreativitas Anda untuk menghasilkan sesuatu di luar daripada pekerjaan Anda yang sebelumnya Anda geluti. Daripada bengong dan lain sebagainya ya, cobalah misalnya menggunakan kemampuan Anda untuk bekerja sesuatu hal yang lain sehingga tetap menghasilkan uang. Kalau misalnya masih ini, coba gabung dengan beberapa komunitas-komunitas dan lain sebagainya gitu ya.
jangan pernah malu mengambil sebuah pekerjaan sepanjang itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika. Gitu. Jadi tetap Anda ambil kerjaannya ya. Toh kalau misalnya ada gengsi, Anda tidak bisa menjual gengsi Anda tersebut untuk menghasilkan uang. Yang Anda bisa jual itu adalah hasil karya Anda kepada orang lain sehingga Anda mendapatkan sebuah imbalan. Gitu ya. Termasuk juga ya tentunya kalau Anda bekerja kan punya temuan dan sebagainya, bikin kue, beli dong kue saya gitu. Jangan jangan pernah minta gratis dari kondisi yang sekarang ini ya. Hindari minta gratis. Kalau Anda minta gratis itu artinya adalah satu, Anda tidak menghargai diri Anda. Ya, bukan tidak menghargai produk orang, Anda tidak menghargai diri Anda. Ya, kalau Anda minta gratis itu artinya value Anda itu nol. Nilai Anda itu nol terhadap barang yang ingin Anda miliki. Gitu. Dan justru sebaliknya, kalau ada teman yang menawarkan satu makanan apapun gitu, kadang-kadang misalnya harganya itu 10.000, akan menjadi lebih bagus kalau Anda bayarnya itu bahkan 11.000. Ada tabungan di semesta yang Anda telah lakukan, gitu ya. Jangan sampai ya ada temannya menawarkan sesuatu, kasih saya gratis dong, jangan ya. Anda itu orang gratisan, nilainya Anda itu nol sekali lagi, gitu. Harus tetap kita inikan, kita bayar ya. Dulu juga saya begitu kok, ya. Kalau bahkan bangga kalau ada teman yang bisa mengasih saya gratis gitu ya. Tapi setelah saya mempelajari hal-hal yang seperti ini ya, saya nggak mau lagi dikasih gratis. Kalau toh misalnya teman saya ini berbaik hati, kasih saya diskon, sehingga saya tetap bayar, gitu loh. Oke. Apa yang namanya itu ya, change of energy itu harus selalu ada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu adalah penjelasan terkait dengan puisi yang ada di buku Working Spirit for Success di halaman depan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memilikinya, bisa langsung membeli di toko buku terdekat di tempat teman-teman sekalian. Atau Anda bisa pesan ke saya. Kalau Anda pesan ke saya, ada tanda tangannya loh nanti di sini dari saya sebagai penulis ya. Memang jatuhnya mungkin lebih mahal kalau Anda beli di toko buku ya, karena ada ongkos kirimnya. Tapi Anda mendapatkan my personal signatures di sini. Dan tentunya juga kalau misalnya ada yang membeli misalnya beli sekian eksemplar gitu ya. Ya tentunya dari Focus Solution Indonesia juga itu ada satu inilah apa namanya, apakah itu diskon dan lain sebagainya. Itu harga buku ini itu dibanderol itu 68.000. Ya, Anda bisa hubungi ke narahubung kita kemana? Di 081 327 147 747. Atau bisa Bapak Ibu langsung DM di Instagram kita di Focus Solution Indonesia, atau direct messenger di Facebook Focus Solution Indonesia. Atau bisa juga misalnya dari corporate gitu ya, minta saya memberikan training dari buku ini ya. Di samping kita berikan buku sesuai dengan jumlah pesertanya ya, saya bisa pandu trainingnya apakah langsung, tapi kalau sekarang langsung itu dengan protokol COVID yang ketat ya tentunya, atau online juga bisa. Oke, jadi baik itu tadi sekilas di awal gitu ya, permukaan dari buku ini terkait apa sih yang ada di buku Working Spirit for Success yang ditulis langsung oleh Pak Made. Seperti tadi, jika teman-teman ingin untuk memiliki buku ini bisa langsung menghubungi narasumber kita di 081 327 147 747 dan nanti akan langsung dapat signature dari Pak Made Sultan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita diskusikan, kita sampaikan pada malam hari ini. Astungkare dan semoga bermanfaat.
Jadi akhir kata kita akan tutup dengan terima kasih dan selamat.